Protes dan kerusuhan di berbagai kota di Amerika Serikat menuntut keadilan atas kematian George Floyd, seorang warga kulit hitam di tangan polisi, terus berlanjut di hari ke-6. Lalu bagaimana kondisi di Washington DC, Amerika Serikat? Bergabung reporter VOA Valdia Baraputri. Valdia, kondisi di Washington DC di hari ke-6 aksi demonstrasi seperti apa? Kalau kita lihat sekarang tidak hanya aksi kekerasan tapi juga berujung aksi penjarahan di mana-mana banyak kota. Tanggapan dari Gedung Putih seperti apa, Valdia? Selamat pagi waktu Washington DC, Tiffany Raitama. Di Washington DC pada hari Minggu waktu setempat, Wali Kota DC Muriel Bowser terpaksa harus menerapkan jam malam pada pukul 11 malam hingga pukul 6 pagi pada pagi ini karena unjuk rasa berakhir dengan pembakaran dan pengerusakan. Peringatan keamanan penerapan jam malam ini dikirimkan dan diterima oleh warga DC melalui HP masing-masing. Tim VOA berada di lapangan pada unjuk rasa di Washington DC dan inilah gambar terbaru pada malam tadi di mana para pengunjuk rasa bentrok dengan pihak kepolisian dan terkena gas air mata. Bentrok dan unjuk rasa ini berlangsung tepat di seberang Gedung Putih, tepatnya di sebuah taman bernama Lafayette Park. Perlu saya luruskan lagi bahwa selama protes berlangsung di depan Gedung Putih, massa tidak pernah berhasil memasuki area gerbang Gedung Putih maupun memasuki area Gedung Putih sampai merusak Gedung Putih, itu tidak pernah terjadi. Beredar video di sosial media yang memberikan informasi bahwa massa memasuki dan merusak Gedung Putih itu tidak benar. Itu adalah video yang yang diambil di gedung DPRD negara bagian Ohio, bukan Gedung Putih Washington DC. Lafayette Park di seberang Gedung Putih adalah taman yang memisahkan antara Gedung Putih dan pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa ini berkumpul bahkan tidak di tengah-tengah taman Lafayette Park, melainkan di pinggir luar taman dan juga di jalan-jalan. Polisi dari US Park Service dan juga Secret Service berjaga dalam beberapa lapisan untuk menjaga agar massa tidak mendekat ke area Gedung Putih ataupun memasuki area taman. Meski demikian, polisi yang diterjunkan tidak dapat menahan massa untuk akhirnya merusak dan membakar, seperti membakar mobil yang diparkir di jalan, kemudian motor polisi dan juga mobil polisi. Berdasarkan pengamatan saya di unjuk rasa kemarin, unjuk rasa sebetulnya berawal dengan damai. Warga DC ataupun pengunjuk rasa yang datang kemarin menyampaikan aspirasi mereka dengan semangat namun tidak rusuh. Dan ada juga satu keluarga yang bahkan mengajak anak-anak mereka dan membawa poster-poster yang berisikan atau menyerukan isu kesetaraan ras di Amerika Serikat. Namun, semakin sore menjelang malam hari, massa mulai bentrok dengan aparat keamanan karena mereka berusaha menembus garis-garis pembatas yang telah didirikan oleh para petugas keamanan. Untuk menahan pengunjuk rasa, polisi menyemprotkan semprotan merica, lalu gas air mata. Disitulah eskalasi mulai terlihat sampai akhirnya unjuk rasa berakhir ricuh pada malam hari. Yang Anda saksikan ini adalah gabungan keamanan US Park Police dan Secret Service. DC juga adalah salah satu wilayah di Amerika Serikat yang telah menerjunkan garda nasional. Di situasi yang semakin memanas seperti ini, Presiden Donald Trump dan keluarga diungsikan ke ruang bawah tanah Gedung Putih. Namun ketika media menanyakan perihal informasi tersebut, Gedung Putih menolak memberikan jawaban terkait protap pengamanan Presiden. Presiden Trump diharapkan untuk memberikan national address atau pidato kepada publik Amerika pada hari ini atau esok hari waktu setempat. Untuk keamanan diaspora Indonesia sendiri, baik di DC maupun di kota-kota lain yang dikepung oleh unjuk rasa, saat ini KBRI dan KJRI telah menerbitkan imbauan bagi diaspora Indonesia untuk tidak keluar rumah, memantau pemberitaan, dan juga mengikuti aturan setempat dan memberikan nomor atau hotline yang bisa ditelepon jika diaspora Indonesia memerlukan bantuan. Di Washington DC khususnya memang terdapat juga bisnis yang dimiliki oleh
diaspora Indonesia, sebuah kafe yang tidak jauh dari Gedung Putih yang juga dirusak oleh massa di unjuk rasa yang berakhir ricuh seperti ini. Pertokoan di Washington DC memang tidak luput dari vandalisme dan penjarahan. Tidak hanya pertokoan atau bisnis-bisnis dengan merek ternama atau mewah, tetapi juga bisnis-bisnis lokal tidak luput dan menjadi sasaran. Berdasarkan pengamatan tim VOA pada unjuk rasa pada malam hari atau hari Minggu waktu setempat, memang terdapat provokator di tengah massa yang menyulut massa untuk menjarah bisnis-bisnis maupun pertokoan. Gubernur-gubernur dan wali kota pemerintah setempat terus mengingatkan akan adanya aktor-aktor penyusup seperti ini yang tujuannya hanyalah untuk membuat onar dan tidak peduli akan isu yang dikedepankan oleh para pengunjuk rasa. Valdia, awal dari kerusuhan ini adalah kematian dari George Floyd. Untuk kasus kematian George Floyd sendiri, bagaimana perkembangannya? Kemudian situasi di kota-kota di Amerika Serikat lainnya yang juga dikabarkan memanas. Betul sekali, Tiffany. Perkembangan terbaru dari kasus George Floyd, Jaksa Agung negara bagian Minnesota telah ditunjuk oleh gubernur negara bagian setempat untuk memimpin penuntutan atau menjadi pihak penuntut dalam kasus kematian George Floyd. Ini adalah perkembangan terbaru dari kasus kematian George Floyd, dan keputusan gubernur ini diambil setelah anggota Kongres negara bagian Minnesota meminta melalui surat bahwa Jaksa Agung bernama Keith Ellison adalah yang paling mumpuni. Keith Ellison adalah seorang warga kulit hitam. Namun Ellison berkata pada media bahwa kenyataannya di Amerika Serikat untuk menghukum polisi atas kesalahan kecil sampai kesalahan besar seperti pembunuhan sangatlah sulit, sehingga ia meminta warga di Amerika Serikat untuk bersabar dan mengikuti perkembangan dari kasus kematian George Floyd ini. Seperti kita ketahui, George Floyd, warga kulit hitam, meninggal dunia setelah lehernya ditekan lutut seorang anggota polisi, meski ia telah memohon dan berkata bahwa ia tidak bernafas. Kata-kata ia tidak bernafas inilah yang seringkali dielu-elukan di unjuk rasa di berbagai kota di Amerika Serikat sebagai kata-kata terakhir dari George Floyd. Polisi yang menekan leher George Floyd dengan lututnya telah ditangkap, namun keluarga dari George Floyd meminta polisi-polisi lain yang juga terlibat dan bertanggung jawab untuk diproses secara hukum. Saat ini lebih dari 70 kota di Amerika Serikat berunjuk rasa dan tidak sedikit yang berakhir ricuh maupun banyak unjuk rasa yang tetap berlangsung dengan damai. Tiffany. Baik, terima kasih Valdia Bara Putri, reporter VOA melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.